Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Mas Agung. Ini lagi-lagi siang Pak. Siang terus kita melakukan podcastnya ya. Masih semangat kan Pak Doni? Alhamdulillah semangat terus ya. Mumpung masa pandemik kita harus berikhtiar menjadikan diri kita manfaat. Betul. Terus bermanfaat dan terus mengedukasi. Terus mengedukasi. Mantap. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih Pak? Kita ingin mengobrol mengenai passion. Passion. Ya. Aduh, saya kurang tahu apa itu passion. Passion itu semacam Apa sih, Pak? bumbu rujak. Kayaknya kurang garam doang ya. Kurang ya, Bro. Oke. Bagaimana itu passion Pak? Jadi passion ini udah sering ya kita dengar di masyarakat. Betul. Karena banyak motivator, banyak para trainer mendengungkan hal-hal mengenai passion. Ketika mereka memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, kalau menurut saya passion ini, ketika kita berbicara mengenai passion di usia kita yang sudah dewasa, itu sebenarnya sangat terlambat. Terlambat dong deh. Ya, terlambat. Kenapa terlambat? Seharusnya passion itu harus digali sejak usia anak-anak. Oh. Ya. Tapi definisi passion atau pengertian passion itu apa sih Pak? Passion simpel kalau buat saya. Passion adalah bakat dan minat bersatu. Oh. Itu yang disebut passion. Yang kemarin kita sudah jelaskan bakat Pak ya. Ya. Sesi kemarin. Benar. Jadi podcast yang kemarin kita berbicara mengenai bakat dan sekarang kita berbicara mengenai passion. Okay. Passion ini adalah satu kasta di atas bakat, karena ada minat di situ. Minat. Jadi yang membedakan passion dengan bakat itu diantaranya adalah adanya minat di sana. Adanya minat di sana. Nah, bagaimana Pak cara mengetahui minat itu dari seseorang yang akan mencari passionnya? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana mencari minatnya? Karena minat sendiri itu memang harus dicari tahu. Kita harus mencoba berbagai ragam aktivitas. Oh, jadi kita coba-coba dulu semuanya gitu. Iya. Oh. Makanya lebih baik itu dilakukan saat waktu kita masih usia anak-anak. Ya, karena waktu anak-anak ini adalah waktu untuk mengeksplor segala ragam macam aktivitas. Betul. Agar kita mengetahui apa yang menjadi minat anak-anak kita. Ya, tapi ketika dewasa, akhirnya kita akan sulit gitu untuk fokus terhadap passion, karena ada tanggung jawab yang lain gitu. Di luar kita mencari passion kita. Misalnya kita sudah berumah tangga atau sudah bekerja, akhirnya kita harus fokus bagaimana untuk mencari nafkah. Ketika kita sudah bekerja, kita harus fokus terhadap kinerja kita di kantor, di perusahaan. Karena di situ ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan akhirnya kita melupakan yang namanya passion. Ya. Dan di situ menurut saya sangat disayangkan. Karena apa? Passion ini sudah diberikan oleh Tuhan kepada diri kita. Jadi masing-masing orang passionnya berbeda Pak? Ada yang beda, ada yang sama juga. Misalnya gini, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Saya yakin berdua itu passionnya di dunia sepak bola. Ya, betul. Nah, bakat dan minat mereka pastinya di dunia sepak bola. Iya. Jadi profesinya sama. Ya. Nah, karena passion ini berkaitan nanti itu dengan karir. Nah, dengan profesi kita nantinya. Dan oleh karena itu, ketika kita ingin memiliki profesi atau karir sesuai dengan passion kita harus mencari tahunya sejak usia anak-anak. Jadi kalau misalnya sudah menjadi orang tua nih Pak, kan kita tidak bisa menentukan passion anak itu apa ya, karena kan masih kecil gitu ya. Jadi, nih anak belum ke tahap passion ya, masih ke tahap observasi dan bakat. Yeah. Nah, sebagai orang tua yang baik,
bagaimana sih cara merawat anak agar dia tetap berada di jalur passionnya itu. Jadi nanti itu besarnya akan menemukan passionnya. Harus dari sejak kecil itu harus ditanamkan apa gitu kepada anak itu. Yang pertama, orang tua itu harus sabar dalam membantu anak menemukan passionnya. Tidak bisa tergesa-gesa. Iya. Ya. Terus orang tua harus selalu mendukung. Ya. Mendukung di sini dengan cara kita selalu membangkitkan kesadaran pada anak bahwa dia harus mencari tahu passionnya. Iya sih, karena kita dari dulu nggak pernah ya disuruh oleh orang tua gitu ya, cari passionnya, cari passion. Ya, saya belum pernah dengar itu. Karena memang di dunia pendidikan di Indonesia ini kita jarang berbicara mengenai passion. Kita hanya berbicara mengenai akademis dan kurikulum saja. Iya, dan kurikulumnya juga condongnya ke akademis lagi gitu. Paling ditanyain ranking. Iya, terus kita kalau misalnya di universitas itu cum laude, ya kisaran semuanya itu hanya mengejar angka saja. Jadi selain tadi sabar, apalagi Pak, agar anak kita itu berada pada passion? Mendukung. Jadi orang tua itu harus mendukung anak. Mendukung ini dengan cara ketika kita mencari tahu anak itu apa yang menjadi bakat dan minatnya, kita support apa yang ingin mereka lakukan. Boleh apa saja bidang yang anak kita pilih. Jangan ketika anak ingin memilih bidang musik misalnya, terus kita bilang ke anak kita, "Nah, kan nilai matematika kamu yang merah. Kok kamu minta kursus musik?" Berarti kan kamu ini gak sadar gitu, nilai kamu tuh merah gitu. Karena kamu harus fokus terhadap nilai matematika kamu dulu yang merah itu. Bagusin dulu, baru kamu boleh ikut musik. Iya. Dan akhirnya passion itu di anak dirikan. Ya, disinilah yang menjadi masalah terutama di Indonesia gitu. Iya. Bahwa anak-anak itu harus fokus hanya ke sisi akademis semata. Berarti lagi-lagi ke sektor pendidikan Pak ya? Iya, sektor pendidikan, dan orang tua juga harus aware, harus sadar. Makanya di sini pentingnya orang tua itu harus mau belajar, belajar dunia parenting. Iya. Ya, akhirnya tahu yang namanya tumbuh kembang anak. Lagi-lagi kalau misalnya kita berbicara passion, akhir-akhirnya kan orang tua itu mengarahkan sesuai dengan bagaimana anak itu bersekolah dan lain-lain. Sebenarnya berarti sekolah itu salah satu faktor terbesar dari pembentukan passion ya. Ada salah satu faktornya lah ya. Pastinya. Nah, jadi bagaimana sih menciptakan sekolah yang pro terhadap anak itu seperti apa sih Pak, agar tiba-tiba sekolah itu bisa mendukung passionnya anak itu gimana sih? Nah, padahal itu mau saya bicarakan di sesi podcast berikutnya. Sedikit Pak, gambaran sedikit. Karena sekolah pro terhadap anak ini, ini hal yang harus kita bicarakan secara dalam. Nah, karena akan berkaitan segala sisi di dunia sekolah ini gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya akan bahas sedikit aja. Jadi sekolah itu juga jangan kecenderungannya hanya ke akademis semata. Iya, kan lagi-lagi itu kan. Kalau kecenderungannya akademis dan berharap sekolah itu menjadi sekolah favorit, akibat anak-anaknya nilainya itu 10 semua. Ya. Jadi bagaimana sekolah itu bisa menjadi sekolah yang fokus pro terhadap anak? Ya, karena kiblatnya sudah berbeda, bukan anak lagi. Ya. Kepentingan sekolah, image sekolah. Iya, dari situ akarnya Pak ya. Ya, akhirnya akan ketemu. Ya, boro-boro ngomongin passion. Gitu. Ngomongin bakat juga nggak akan ketemu. Ya. Oke, mungkin itu akan dibahas di sesi selanjutnya Pak ya. Ya. Jadi memang
kembali lagi ke orang tua passion. Jadi untuk menjaga anak-anak agar tetap pada jalur fashionnya itu adalah yang pertama tadi sabar, terus yang kedua adalah tetap mendukung ya Pak ya. Nah, tapi bagaimana dengan anak-anak yang memang dia itu tidak mempedulikan passionnya? Saya meyakini tidak ada anak yang tidak mempedulikan. Kalau mereka didukung. Tapi ada aja kan, ada yang malas biasanya. Ada anak malas pasti ada sebabnya. Nggak mungkin kan anak gitu sampai malas kalau nggak dicontoh. Benar nggak? Betul. Iya. Nggak mungkin, karena manusia itu kecenderungan itu nggak memiliki sifat malas. Karena ini saya sudah rasakan. Dulu saya sempat jadi pengangguran. Saya merasakan nganggur itu selama 1 tahun. Saya pikir nganggur itu enak. Ya, nggak ngapa-ngapain tapi punya duit. Kebetulan dulu saya kerja di kapal pesiar. Akibat suatu hal visa saya nggak bisa diperpanjang. Akhirnya saya tidak dapat kembali bekerja. Dan saya harus stay selama 1 tahun di Indonesia. Dan pada saat itu, ketika saya nganggur itu, padahal saya punya uang. Saya seneng dong, nggak kerja, punya uang, bisa jalan-jalan, bisa happy-happy. Nah, ternyata itu hanya berlangsung 3 bulan saja. Rasa bahagia itu. Ternyata setelah 3 bulan, saya merasakan, kok kayaknya lebih enak dulu ya. Saya bisa kerja keras, saya bisa berkontribusi, saya dapat melakukan aktivitas setiap hari. Sekarang nganggur saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal enak kan yang namanya malas-malasan itu. Nah ternyata hal itu sangat tidak enak. Karena manusia itu didesain oleh Tuhan itu bukan untuk malas-malasan. Ya, dia harus berkarya. Betul. Pasti ada something yang nanti dia merasa hampa di dalam dirinya. Itu yang saya rasakan. Oh iya. Tapi ketika Bapak bekerja nih, memang Bapak itu bekerja dengan sesuai passion atau tidak sih? Jujur, pada saat itu tidak. Oh, bagaimana Pak rasanya kalau bekerja tidak sesuai passion seperti itu Pak? Ya akhirnya, karena saya dulu di kapal pesiar itu ada sistem kontrak ya. Kontrak itu ada yang 6 bulan, 8 bulan. Saya setiap hari itu kayak menghitung hari kapan saya pulang. Jadi nggak enjoy gitu ya? Nggak enjoy, karena ini bukan pilihan saya. Saya kerja di kapal pesiar itu karena harus membantu keluarga, mencari nafkah. Jadinya ya harus saya jalanin. Meskipun itu bukan passion saya hanya mencari uang. Jadi saya sudah merasakan gitu ketika saya bekerja tanpa passion. Duit saya banyak nih, Saya kerja di Amerika, gaji saya $. Ya, seneng dong, duit banyak, masih muda, bujangan lagi. Tapi ternyata selama saya kerja, kenapa kok saya hanya menghitung hari gitu, kapan saya pulang? Kalender sampai saya coret tuh. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, waduh masih 4 bulan lagi gitu. Nah ini kan berarti saya nggak enjoy, saya tertekan, padahal saya punya uang. Ya. Dan setelah kontrak saya selesai, ya saya liburan nih, pulang ke Indonesia. Duit banyak kan, selama kerja saya ngumpulin gitu. Akhirnya uang itu habis entah kemana. Karena saya pakai untuk bersenang-senang. Karena saya merasa udah waktunya dong saya bersenang-senang. Kan selama 6 bulan saya disiksa nih. Ya, harus bekerja bersusah payah, ya keras sampai keluar keringat. Ya. Dan itu kan harus ada kompensasinya dong. Kompensasinya ini bersenang-senang. Iya, karena bukan passion gitu, jadi ngerasa kita tuh butuh pembalasan. Bener banget. Jadi ketika kita bekerja tidak sesuai dengan passion, pasti kita butuh kompensasi. Ya contohnya gini deh, kenapa sih banyak orang-orang yang bekerja setelah pulang kerja kok keluyuran? Iya, karena dia benar ya, betul. Benar. Iya. Ya, karena kan? Dia tidak passion. Iya, dia tidak passion ya. Dia lebih senang pulang kerja nongkrong dulu di mana, ya happy dulu. Iya. Padahal keluarga nunggu di rumah, misalnya seperti itu. Karena dia nggak enjoy dalam pekerjaannya. Dia merasa terpaksa menjalaninya.
Tapi ketika dia enjoy, dia pasti akan mempersiapkan diri untuk besok. Betul. Ya contoh kayak seorang pemain sepak bola profesional gitu. Ya. Ketika dia selesai bertanding, dia pasti pulang ke rumah untuk beristirahat. Karena dia tahu besok dia harus berlatih lagi. Iya paham ya. Kalau jadi ketika orang tahu passionnya, dia paham gitu ya apa yang harus dilakukan. Paham. Dia tidak usah dimarah-marahi. Dia tidak usah harus diawasi terus-menerus 24 jam. Karena dia akan memanage dirinya dia sendiri. Betul. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu tujuan dia mau kemana. Dan ketika kita melakukan pekerjaan sesuai dengan passion kita, pasti saya meyakini prestasi, hasil itu hanya menunggu waktu saja. Betul. Jadi kalau misalnya ini Pak, passion itu bisa kita temukan di umur berapa sih Pak? Atau gini, passion itu bisa berubah-berubah nggak sih Pak? Misalnya kecil passionnya ini, terus ketika misalnya sedang beranjak SMA passionnya ini, atau setelah itu beranjak kuliah dan bekerja passionnya ini. Apakah bisa berubah-ubah seperti itu, atau passion itu memang stuck satu dengan konsep tapi dikembangkan gitu Pak? Oke, itu pertanyaan bagus. Harus kita bedakan antara passion dengan hobi. Oh iya. Ya. Kadang itu disebut hobi ya Pak. Ya. Kadang orang bilang ini passion saya. Padahal itu sebenarnya hobinya. Hobi kalau berubah-ubah wajar. Karena hobi itu hanya mengisi waktu luang. Hanya untuk kesenangan semata. Tapi kalau passion pasti ujung-ujungnya itu prestasi, aktualisasi diri. Ya, dia akan merasakan di situ tempat dia bermanfaat dan lebih long last lah gitu ya kalau passion ya. Pastinya itu akan long lasting. Tapi kalau hobi sekarang suka ini, besok suka mana? Oh iya. Tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan kalau hobi, apa yang lagi tren. Nah, itu berbicara tentang hobi. Misalnya lagi hobi batu akik semuanya, ya kan? Lagi trennya itu soalnya. Iya betul. Jadi sangat tergantung oleh situasi dan kondisi. Kalau hobi, kalau passion tidak. Mau trennya batu akik, dia akan berbeda. Dia nggak akan ke sana. Dia akan fokus dengan hal yang dia memang tuju. Ya, tapi ketika dia ikut-ikutan, berarti itu hobinya dia. Dia hanya mengisi waktu luangnya dia. Mungkin dia penat dalam kesehariannya dia, akhirnya mencari pelarian. Pelarian itu ya hobinya dia. Dan hobi ketika berganti-ganti itu hal yang wajar. Nah, misalnya kayak saya hobi nonton. Saya senang nonton orangnya. Tapi bukan berarti saya ingin jadi artisnya gitu, pemain filmnya, ya, atau jadi sutradaranya. Beda gitu. Ya, saya nggak memiliki keinginan untuk bergerak di dunia perfilman. Ya, just hobi aja. Just gitu hobi nonton. Oke. Baik, jadi passion itu memang berpengaruh pada kinerja Pak ya? Kinerja dan karir. Dan karir ya. Tapi bagaimana sih cara seseorang yang sudah tumbuh dewasa? Karena kan yang Bapak bilang tadi, jangankan anak kecil, kadang anak besar pun nggak tahu passionnya apa. Yeah. Bagaimana sih cara mengetahui atau cara meniti passion, atau misalnya bagaimana cara memekanismekan kalau dia tuh harus memiliki passion tuh, caranya gimana gitu Pak? Oke. Pertama kita harus mau introspeksi diri dulu. Ya, bahwa kita harus jujur sama diri sendiri bahwa selama ini apa yang kita lakukan ini tidak membawa kita kemana-mana. Hanya sekedar lelah dan capek semata gitu. Kita hanya mengejar hal yang sifatnya itu seperti fata morgana, yang didekati malah menjelang gitu. Ya, kita harus jujur itu dulu.
Berarti introspeksi dulu. Iya, introspeksi dulu ke dalam diri kita. Karena passion itu kita berbicara mengenai dalam diri, bukan luar diri. Nah, ya seperti ayat atau di dalam hadis gitu. Siapa yang belum mengenal dirinya, pasti belum mengenal Tuhannya. Nah, berarti passion itu saya analogikan sama dengan hal tersebut. Terus mengenal diri kita dulu, baru kita dapat mengenal passion kita. Kita harus bertafakur kalau di Islam. Ya, tanya ke diri kita, kira-kira apa yang kita ingin lakukan di kehidupan kita yang sementara ini, yang membuat kita tuh enjoy dalam melakukannya. Kita jangan berbicara mengenai money lagi atau uang lagi, karena passion kalau diarahkan ke sana akan sulit. Ya, untuk di awal. Untuk di awal ya. Karena money dan uang itu hanya result, hanya hasil. Itu belakangan baru hadir. Tapi kalau kita udah berbicara mengenai ini, ketika saya melakukan passion ini berapa duit yang gue dapat ya, waduh kalau kayak gitu sulit. Nggak ketemu. Nggak akan ketemu. Iya Ya. betul. Karena di agama sendiri kita kan disuruh jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan salah satunya orang yang bermanfaat. Nah, kalau kita sudah menemukan passion kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Bagaimana sih untuk menjadi orang yang bermanfaat? Pastinya kan harus kita memberikan karya. Ya, dengan karya itulah akhirnya kita menjadi manfaat di mata umat, di mata masyarakat. Jadi yang pertama adalah tadi introspeksi diri ya Pak. Ya, introspeksi ke dalam diri, kita harus jujur terhadap diri kita dulu. Iya. Kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. Dan kita harus bermanfaat juga. Kita harus memanfaatkan dalam waktu yang sementara itu untuk kita memberikan karya di dalam kehidupan kita untuk umat dan masyarakat. Selanjutnya action. Itu dong. Cukup itu aja.